Sahabat inspirasi, Rachel Foster, seorang wanita Oklahoma yang hampir meninggal karena cedera otak setelah kecelakaan skuter listrik pada bulan November 2022. Ia berhasil menyelesaikan lomba Boston Marathon pada hari Senin 17 April 2023. Rachel Foster, seorang kepala koki dan pemilik Moni's Pasta dan Pizza di Edmond, jatuh dari skuter listrik saat berkeliling di lingkungannya bersama suaminya, John. Kejatuhan itu menyebabkan luka serius di kepalanya dan mematahkan beberapa tulangnya. Dokter memberitahu keluarganya bahwa dia tidak akan pernah bangun lagi. Mereka pada dasarnya mengatakan cedera otak sangat parah ditemukan dalam literatur medis adalah istilah untuk jenis cedera otak terburuk di mana tidak ada peluang untuk kembali. Demikian kata John. Dia masih hidup dengan alat bantu hidup atau life support machine saat keputusan untuk diambil dan disepakati bersama untuk mematikan alat bantu hidup tersebut karena dianggap hanya memiliki 0% kesempatan untuk hidup. Terjadilah sebuah mujizat. Rachel Foster bangun kurang dari 24 jam dari waktu deadline yang diberikan padanya sebelum mesin alat bantu hidup tersebut dimatikan. Rachel Foster bangun, bernafas sendiri, berbicara, dan mulai bergerak, dan secara cepat tubuhnya mulai pulih. Rachel berada di rumah sakit Oklahoma dalam keadaan koma selama lebih daripada seminggu. Pasca operasi di Shepherd Center di Atlanta, Rachel telah menghabiskan beberapa bulan terakhir dalam rehabilitasinya dan pelatihan untuk Boston Marathon. Pemilik restoran Edmond ini membuat pemulihan yang sangat ajaib setelah kecelakaan yang membuatnya hampir mati. Rachel Foster berkata demikian, "Saya tahu itu mungkin terdengar sedikit gila, tetapi saya ada di sana secara mental dan saya sampai di sana secara fisik. Jadi saya siap untuk itu." Pada hari Senin, kerja kerasnya terbayar pada saat dia berkompetisi di Boston Marathon yang ke-127. Rachel melewati garis finish dengan waktu 5 jam 44 menit. Berlari 42 km bukanlah hal yang mudah. Apa yang menarik dari cerita dan pencapaian ini? Yaitu mindset dan mental pantang menyerah yang tinggi sekali. Pikiran kita sangat powerful. Apa yang kita katakan pada diri kita dan kita percaya bahwa kita bisa, maka tubuh akan memberi respon yang paling maksimal. Sebaliknya, bila kita izinkan pikiran dan mindset kita mengatakan bahwa mustahil, maka respon tubuh kita pun akan sangat menurun. Teman-teman yang sedang sakit atau cedera di sana, yang merasa putus asa karena tidak bisa mengerjakan banyak hal, maka pencetlah tombol reset saat ini dan mulailah dari nol. Mulai dengan apa yang bisa dulu dan pelan-pelan ditingkatkan. Cerita maraton ini adalah salah satu cerita yang paling memotivasi dari yang pernah saya dengar atau baca. Kesimpulan, yang pertama, pola pikir. 1 Petrus 1 ayat ke-13 berkata demikian, "Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus." Siapkanlah akal budimu. Itu berarti pola pikir kita harus kita siapkan dengan pola pikir yang positif untuk memikirkan semua hal-hal yang positif saja. Yang kedua, mental. Ulangan 31 ayat ke-6 berkata demikian, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Ingatlah
yakinilah mental. Itu yang terbaik. Firman Tuhan berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ingat, ada penyertaan Tuhan, ada tangan Tuhan yang kuat, ada kasih sayang Tuhan yang kuat yang menyertai setiap kehidupan dan langkah kita. Yang ketiga, yang terakhir dalam kesimpulan ini, mulai dari apa yang ada padamu. Matius 14 ayat 17 berkata demikian. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanyalah 5 roti dan 2 ikan. Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan itu membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus memulai dari apa yang ada, bukan dari apa yang tidak ada. Demikian kiranya hari ini kita dapat membuat keputusan untuk melangkah lebih baik. Yang pertama, pola pikir, kedua, mental, dan ketiga, mulailah dengan apa yang ada padamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami belajar tentang apa itu pola pikir dan mental yang benar, dan memulai segala sesuatu dengan apa yang ada. Berikan kami kemampuan dan turunkan kasih karunia-Mu dalam hidup kami Bapa. Karena keyakinan kami, seperti kami yakin bahwa besok matahari akan terbit, demikianlah kasih Tuhan dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau tidak pernah menyia-nyiakan kami. Karena Engkau terlalu sayang dan amat sayang akan setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.